Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu aksi nyata pada modul 1.3 tentang prakarsa perubahan. Dalam kesempatan kali ini saya menentukan visi prakarsa perubahan, yaitu menjadi guru profesional yang dicintai oleh murid. Tentu saja dalam mewujudkan visi ini tidak mudah dan memerlukan berbagai macam tahapan-tahapan. Dalam tahapan yang saya menggunakan Bagja Prakarsa Perubahan, di mana yang pertama yaitu membuat pertanyaan utama. Nah, di sini kami menyampaikan apa yang harus saya lakukan agar bisa menjadi guru profesional yang dicintai oleh murid. Tentu saja yang pertama yaitu dengan melakukan pengembangan diri, yaitu berkolaborasi dengan komunitas. Guru yang profesional memiliki 4 kompetensi, mulai dari kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Keempat hal itu harus kita kuasai atau kita miliki. Di antaranya yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yaitu bagaimana kita bisa membuat perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pembelajaran yang baik. Nah, di sini kita berusaha bagaimana kita menjadi guru yang baik ketika sedang melakukan proses pembelajaran dengan siswa. Kemudian kompetensi profesional adalah bagaimana nantinya saya berusaha untuk menguasai materi pembelajaran atau cara-cara atau metode pembelajaran yang nantinya akan saya gunakan sehingga dapat menarik dari perhatian para murid. Selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Hal ini menjadi sangat penting bagaimana supaya kita bisa dicintai oleh murid-murid kita. Dalam kompetensi kepribadian ini kita berusaha bagaimana kita menjadi guru yang betul-betul ikhlas dalam mengajar. Oleh karena itu perlu berbagai tahapan atau upaya-upaya. Di antaranya kita mengikuti berbagai macam organisasi melalui komunitas praktisi. Saya bergabung misalnya di pengurus takmir masjid, belajar berorganisasi di dalam masjid. Yang maksud saya di sini adalah untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, meningkatkan keimanan ketakwaan, bagaimana kita bisa melayani anak dengan sepenuh hati, menganggap murid adalah seperti anak kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini juga penting karena kita bagaimana menjalin hubungan, komunikasi, berinteraksi. Salah satu wujud nyata yang kita lakukan atau yang saya lakukan di sini adalah selalu menjalin hubungan kerjasama. Jika di SMK kami menjalin hubungan dengan berbagai macam industri yang ada. Di samping itu tidak kalah pentingnya juga kita menjalin hubungan komunikasi dengan orang tua atau dengan masyarakat di sekitar sekolah, karena yang namanya pendidikan tidak lepas dari peran orang tua dan masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu ambil pelajaran dari Bagja, BA, ambil pelajaran, yaitu berusaha mencari profil orang atau tokoh yang sudah berhasil menjadi guru profesional yang dicintai oleh murid. Di sini kami mengambil salah satu contoh yang baru saja memang sudah kita laksanakan, yaitu tentang mindset change atau merubah pola pikir dari Bapak Ibu guru. Dalam hal ini kemarin di lembaga pendidikan kami mengundang salah satu narasumber, yaitu Bapak Erik Hadi Saputra. Beliau adalah dosen di Universitas Amikom Yogyakarta. Hal yang bisa saya ambil pelajaran diantaranya adalah yang pertama, ketika beliau menyampaikan profil dari beliau, tentu saja banyak sekali ketugasan-ketugasan atau peran-peran yang sudah beliau laksanakan. Salah satunya beliau menjadi penyiar radio atau pengisi di acara radio, menjadi narasumber, kemudian menjadi penulis dalam
penulis di dalam surat kabar. Nah, beliau menyadari bahwa ketika beliau menulis itu atau ketika beliau menjadi narasumber di radio itu tidak ada gaji atau honor yang diterima. Disitulah beliau menekankan ya namanya loyalitas, komitmen. Ketika itu sudah kita pegang, kita harus melaksanakan dengan ikhlas dan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga apa? Feedback atau imbal balik yang diterima oleh beliau, meskipun beliau tidak menerima imbalan, yaitu beliau banyak sekali mendapatkan undangan menjadi narasumber, menjadi motivator di berbagai tempat. Hal ini jika kita aplikasikan dalam pembelajaran kita di sekolah, maka hal ini menuntut khususnya pada diri saya untuk melayani murid-murid kita secara total. Tidak hanya sebatas di dalam kelas saja, tetapi secara menyeluruh kita melayani anak-anak. Meskipun juga kita harus berseberangan dengan arus yang ada, itu harus kita ambil atau harus kita laksanakan. Konsekuensinya, alhamdulillah, sebagian besar atau mayoritas dari peserta didik atau murid-murid merasa sangat bahagia. Tidak hanya senang tetapi juga bahagia ketika mendapatkan pelajaran dari guru yang betul-betul melayani siswa, melayani murid dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Kemudian selanjutnya yaitu gali mimpi, membuat gambaran atau narasi saat mencapai guru yang profesional yang dicintai oleh murid. Di sini gambaran kita adalah jadi bahwa guru tidak hanya sebatas mencari orientasi hanya kepada materi saja, tidak, tetapi bagaimana guru dapat mencapai sebuah kebahagiaan ketika berhasil melayani atau mengantarkan, menuntun anak-anak kita ke gerbang pintu depan yang lebih cerah lagi. Kemudian memajang di tempat-tempat yang mengingatkan selama ini untuk memotivasi, utamanya bagi diri saya, untuk memotivasi bagaimana terus untuk melayani siswa dengan baik. Meskipun tentu saja hambatan tentu ada, tetapi hambatan kita gunakan sebagai sebuah tantangan, sebagai sebuah motivasi. Itulah yang diajarkan oleh Bapak Erik Hadi Saputra tadi, bahwa mindset kita harus kita ubah. Kita belajar tidak hanya mencari materi, tetapi kita juga belajar bagaimana kita untuk ikhlas melayani, dan harus kita yakin bahwa kita harus optimis dan insya Allah kita akan mendapatkan yang jauh dari apa yang kita harapkan. Kemudian yaitu selanjutnya itu jabarkan. Kemudian di sini kita akan melakukan kolaborasi, inovasi dengan rekan sejawat, karena saya yakin usaha yang saya lakukan ini tidak berhasil tanpa ada dukungan dari dan kerjasama dari terutama dari guru-guru atau rekan sejawat. Oleh karena itu dengan berkomunikasi yang baik dan tentu saja juga berkomunikasi dengan siswa yang baik dengan menunjukkan nilai-nilai keteladanan. Kalau kita mencontohkan itu jauh lebih mudah daripada kita yang harus dijadikan sebagai contoh. Oleh karena itu disinilah peran dari guru sebagai sosok teladan yang betul-betul dijadikan model oleh murid itu bisa terlaksana dengan baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan sekilas tentang aksi nyata, yaitu prakarsa perubahan menjadi guru profesional yang dicintai oleh murid. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.